Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati, alhamdulillah kita semua hadir dalam kesempatan yang sangat membahagiakan, di mana kita bisa secara bersama-sama merasakan nikmatnya menjadi orang Indonesia, nikmatnya memiliki negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita punya sesuatu yang mungkin orang lain tidak memiliki. Apa? Kita memiliki negara di mana negara kita ini berbeda dengan negara yang lain. Arab satu bangsa, tapi pada akhirnya dipikul oleh puluhan negara. Eropa satu bangsa, pada akhirnya dipikul oleh puluhan negara. Tapi kita pada akhirnya menjadi puluhan bangsa, mampu dipikul oleh satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya perbedaan yang sangat banyak, punya keragaman yang sangat banyak, tapi sampai hari ini kita masih punya niatan yang kuat untuk secara bersama-sama berada dalam satu kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, cita-cita ini, cita-cita kebangsaan ini sebenarnya memang sudah dipersiapkan cukup lama. Apa persiapannya? Dari dulu bangsa ini memang diciptakan Allah beragam dan berbeda-beda. Bisa dilihat dari pola kehidupannya yang juga berbeda-beda. Manusianya berbeda-beda. Flora dan faunanya berbeda-beda. Makanannya berbeda-beda. Nah, ini hanya bisa kita temukan di Indonesia. Makanya negeri ini menjadi satu negeri yang sampai kapanpun akan diidamkan oleh seluruh penduduk bumi. Orang Eropa mengidamkan bagaimana bisa menjadi ikut merasakan Indonesia. Orang Eropa pada satu titik hari ini mengalami musim yang sangat dingin. Musim dingin bagi orang Eropa adalah sesuatu yang butuh persiapan yang sangat, tidak boleh dimain-main mempersiapkannya. Rakyatnya di musim dingin tidak boleh kedinginan. Rakyatnya di musim panas tidak boleh kepanasan. Maka orang Eropa mempersiapkan hidupnya dengan mengumpulkan energi yang sangat besar untuk kesiapan menghidupkan energi pemanas dan energi pendingin. Tapi orang Indonesia sampai hari ini tidak pernah mengalami musim itu. Indonesia tidak pernah panas dan tidak pernah dingin, sehingga tidak ada teknologi khusus untuk dipersiapkan
karena tidak ada panas yang ekstrim dan tidak ada dingin yang ekstrim. Eropa karena ada dingin yang ekstrim, maka ada air condition atau untuk mengkondisikan udara panas. Ketika dingin pakai pemanas, ketika panas pakai pendingin. Kita di Indonesia tidak terlalu membutuhkan itu. Makanya di kampung-kampung teknologinya cuma dua. Kalau panas menggunakan kebut, kalau dingin menggunakan sarung. Maka di Indonesia teknologinya cuma kebut sama sarung, sehingga orang Indonesia tidak perlu berebut energi apapun di dunia. Orang Indonesia di musim dingin, orang Eropa di musim dingin tidak punya yang namanya ikan, karena seluruh ikannya mengering, sungainya mengering. Makanya musim panas mereka harus mengawetkan ikan sehingga bisa dimakan di musim dingin. Orang Indonesia setiap hari bisa makan ikan sepuasnya. Makanya Indonesia tidak ada persiapan membuat ikan awet, namanya sarden. Makanya bangsa Indonesia tidak usah susah-susah makan sarden. Kenapa? Karena di sini setiap hari bisa mengambil ikan. Kalau nggak ada ikan, kodok-kodok juga ada. Ini Indonesia. Di Eropa kalau musim dingin sekarang semua daun rontok, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah daun cemara. Makanya Romo Manis ini kalau hari Natal pakai daun cemara, karena di bulan Desember yang tidak rontok hanyalah daun cemara. Makanya teman-teman gak usah marah kalau Natal pakai daun cemara, karena di bulan Desember waktu Natal hanya itu aja yang ada. Coba kalau Natal itu asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya kita tidak usah marah. Makanya tidak usah kemudian sekarang ada orang anti pohon cemara. Jangan ditanam di depan masjid, karena itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini kita punya bangsa, punya caranya sendiri. Kita bangsa. Orang Eropa kalau di musim dingin gini susahnya luar biasa. Saya sebenarnya saya barusan pulang dari Australia, mestinya 23 saya lanjut ke Uni Soviet, tapi saya nggak jadi karena min 41. Saya khawatir kedinginan di sana, karena saya pernah di sana min 41, kencing belum selesai sudah menjadi es. Ini jangan sampai terjadi. Lah ini bangsa yang berbeda-beda. Ini Eropa, Afrika, perempuannya nggak bisa dandan karena nyamuknya sangat ganas di sana. Nggak mempan sama cap kingkong atau 3 roda. Sini indah. Orang-orang Cina kalau musim dingin susah. Pernah satu ketika orang Cina di musim dingin nanam pohon sengon, dengan harapan karena pohon sengon ini pohon yang sangat cepat bertumbuh. Nah di sana ditanamlah pohon sengon, tapi ternyata sampai 25 tahun gedenya baru segini. Kenapa? Karena setiap musim dingin kedinginan, mengkerut. Ini di Cina, ya. Di Arab panasnya luar biasa. Tanya sama Habib Salim itu, di Arab panas. Orang mau nanam kurma butuh biaya yang sangat besar karena pengairannya butuh air yang sangat banyak. Lah orang Indonesia kadang nanam pepaya nggak sengaja, ketelan bijinya besok keluar di pematang sawah, bisa tumbuh kates baru. Makanya Indonesia inilah yang kita miliki. Nah Indonesia yang kita miliki ini mesti dijaga secara bersama-sama untuk saling mengerti dan saling pengertian. Dan inilah yang pernah diajarkan oleh Allah dengan sebutan yang sangat sederhana. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, aku bikin kalian bersuku-suku dan harus saling
pengertian. Nah, sekarang yang paling berat itu pengertian. Kita yang paling berat sekarang ini pengertian kita tentang perbedaan. Maka Allah selalu menyatakan di sana, ya ayuhan nas, he manusia. Nah, kita ini manusia. Berbeda manusia dengan desain yang lainnya. Manusia desainnya seperti ini. Kalau yang bukan manusia desainnya macam-macam. Ada desain yang seperti kambing, ada desain yang seperti sapi, ada desain yang seperti babi. Nah, kalau manusia desainnya seperti ini. Ini yang disebut manusia. Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Nah, yang laki-laki yang begini ini, nah yang perempuan yang begitu. Ya, laki-laki begini, perempuan begitu. Nah, Kiai Nur ini ya laki-laki, saya laki-laki. Ibu Liana perempuan, ya desainnya begini. Nah, ini harus saling pengertian. Untuk menjadi sebuah bangsa harus saling pengertian. Makanya Al-Quran menjelaskan lita'arofu, kalian harus saling mengerti, termasuk mengerti antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mesti ngerti. Perempuan ini desainnya biasa aja. Kalau laki-laki desainnya sempurna. Makanya laki-laki ya gini aja sudah cakep. Perempuan ini desainnya masih pas-pasan. Lah ya, makanya perempuan itu bisa disempurnakan. Bibir perempuan itu standar, masih belum sempurna-sempurna. Makanya bisa disempurnakan dengan dipakai lipstick. Makanya kalau kemudian laki-laki harus ngerti bahwa perempuan bisa disempurnakan pakai lipstick. Maka laki-laki mesti ngerti tugasnya memberikan perempuan lipstick. Ini hal yang sederhana. Disuruh mengerti. Perempuan ini tangannya belum terlalu indah. Wong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan ini tangannya belum indah kalau belum dipakai gelang. Maka laki-laki harus pengertian bahwa memberikan gelang pada perempuan. Ini bahasa Al-Quran ya, sederhana ya. Laki-laki dan perempuan. Apalagi Islam mengajarkan bahwa perempuan itu sawah tempat untuk menanam. Dimanapun yang namanya sawah, nisaukum harsul lakum, perempuan itu adalah sawahmu. Maka sawah itu untuk menanam. Dimanapun sawah itu kalau untuk menanam harus bersih. Jangan sampai terlalu banyak rumput liar. Makanya perempuan sebagai sawah harus selalu dibersihkan. Ya kalau paling enggak ya seminggu sekali pergi facial, pergi. Ini bahasa yang sederhana di dalam Islam tentang manusia, laki-laki dan perempuan. Perempuan ini untuk menanam harus selalu diairi dengan air yang bersih, harus dengan air yang jernih. Untuk apa? Agar tanaman yang ada di sawah ini tidak kering. Makanya perempuan tidak boleh kering. Perempuan harus dikasih uang untuk belanja. Loh, ini nanti terus juga dipupuk, baru nanti akan menghasilkan tumbuhan yang baik. Makanya di semua agama saya juga lihat ada upaya untuk mengangkat derajat perempuan, karena nasib masa depan sebuah bangsa tergantung perempuan. Ya, almar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu tiang negara. Kalau negaranya perempuannya baik, negaranya baik. Kalau perempuannya buruk, negaranya buruk. Artinya apa? Masa depan sebuah negara tergantung
perempuan, maka setiap orang yang menghargai perempuan akan punya masa depan negara yang baik. Tapi negara-negara yang tidak punya penghargaan terhadap perempuan, biasanya negaranya semakin terpuruk. Loh, ini pengertian dasar. Karena apa? Dari perempuan-perempuan yang hebat akan lahir bangsa yang hebat. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian, kemudian dari perempuan-perempuan ini lahirlah bangsa. Maka prosesnya sangat sederhana, dari manusia, kemudian laki-laki dan perempuan. Karena kalau tidak selesai dalam urusan laki-laki dan perempuan, ini tidak akan selesai dalam urusan bangsa. Makanya laki-laki dan perempuan ini harus menyelesaikan urusannya. Perempuan juga harus mengerti bahwa laki-laki ini, kalau di Indonesia, kalau ndak ngerokok ini juga ngantuan. Makanya perempuan harus terima kalau laki-lakinya merokok. Lu kok gak ada yang tepuk tangan? Loh iya, inilah bahwa laki-laki di Indonesia ini biasa kalau nggak ngerokok ngantuk. Makanya dalam tradisi santri laki-laki merokok. Nah itu kalau sendiri, makanya biar nggak ngantuan ya ngerokok. Lalu perempuan juga harus mengerti dalam hal seperti ini, dan nggak usah marah kalau kemudian kiai-kiai di Indonesia makanya tidak membuat rokok menjadi haram. Kenapa? Loh, kok tepuk tangan Ben? Kenapa? Karena rokok ini biasa aja, tidak ada hukumnya. Kalau rokok diharamkan di Indonesia menjadi berat persoalannya. Beratnya ada di mana? Ya beratnya rokok ini menanggung 174 triliun APBN. Kalau rokoknya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Nah, orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya biasa aja, kalau nggak ngerokok ya nggak ngerokok gitu aja. Karena di Indonesia masih harus ada pengertian seorang perempuan bahwa laki-laki kalau nggak ngerokok itu ngantuk. Lah ya harus ngerti. Nah setelah nggak ngantuk, laki-laki bekerja. Nah setelah bekerja kemudian untuk apa? Mengairi perempuan dengan uang. Loh kan gitu. Nah itu mungkin tidak terjadi di kota-kota besar yang masyarakatnya sudah terdidik dengan kemajuan teknologi. Tapi bagi yang di kampung-kampung, rokok masih menjadi andalan untuk laki-laki agar tidak ngantuk, biar bisa menyenangkan perempuan. Loh ini masih di kisaran pengertian antara laki-laki dan perempuan. Itu aja menghasilkan pengertian-pengertian yang susah. Baru kemudian kalau dari laki-laki dan perempuan ini menghasilkan pengertian, baru kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, jadilah sebuah bangsa dan suku dan harus saling pengertian. Lah di Indonesia masih seperti ini situasinya. Makanya kalau siang hari ini kemudian ada pertemuan antar tokoh agama, ini sesuatu yang bagus, yang mesti kita lanjutkan. Mungkin tidak hanya di Jakarta, mungkin bisa kita lanjutkan di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini tugas berat. Tugas berat siapa? Tugas berat dalam situasi seperti ini. Kenapa? Karena di Indonesia hari ini orang lagi overload berbicara masalah agama. Ini lagi gayeng-gayengnya ngomong agama. Makanya pertemuan-pertemuan ini menjadi penting, dan kita dipertemukan dengan beliau-beliau ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk menyongsong masa depan Indonesia yang dalam pengertian berbangsa-bangsa,
bersuku-suku dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nih. Ya, mudah-mudahan ini semua nanti ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tausiah tambahan. Sebenarnya tadi itu saya mau panjang, tapi karena mau berdoa, saya khawatir kalau terlalu panjang nanti. Tapi kalau setelah berdoa gini, nah ini lebih enak ini. Kita bisa ngaji lebih panjang lagi setelah berdoa. Tadi bayangan saya itu pertama langsung berdoa dulu, baru ngaji katanya. Lah ini baru ya. Jadi kita ini diajarkan oleh Allah memang dari awal mengandung pengertian bahwa pada satu ketika manusia itu akan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tapi diawali dengan satu permulaan yang sangat sederhana, digambarkan oleh Allah, ya ayuhan nas, hei manusia. Nah kita inilah manusia. Nah menjadi manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa memilih. Kenapa ada yang jadi manusia dan ada yang bukan manusia? Nggak bisa memilih. Kalau boleh memilih mungkin ada yang memilih menjadi yang lain. Tapi menjadi manusia ini adalah sesuatu yang tidak bisa memilih. Jadi jangan mengandaikan yang lain. Artinya ketika disebut ya ayuhan nas, hei manusia, maka kitalah manusia. Nah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan. Nah, dibikin laki-laki dan perempuan itu eranya sudah sangat era dulu sekali. Itu yang kemudian dikenal dengan era Adam dan Hawa. Itu era panjang, entah tahunnya keberapa kita nggak ngerti. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku mulai kalian menjadikan manusia itu, ku mulai dari membikin menjadi laki-laki dan perempuan. Artinya menjadi laki-laki juga nggak bisa memilih, menjadi perempuan juga nggak bisa memilih. Jadi karena menjadi laki-laki itu nggak bisa memilih dan menjadi perempuan itu nggak bisa memilih, maka yang ada adalah harus saling pengertian. Karena ini satu nggak ada yang bisa memilih. Menjadi manusia juga nggak ada yang bisa memilih. Menjadi laki-laki juga nggak ada yang memilih. Menjadi perempuan juga nggak ada yang bisa memilih. Dan ini Allah dari awal sudah mengajarkan harus saling pengertian. Sampai kemudian setelah mengerti menjadi laki-laki dan mengerti menjadi perempuan, kita juga nggak bisa memilih. Lahir menjadi bangsa dan menjadi suku, itu nggak ada yang bisa memilih. Kenapa ada yang lahir menjadi suku bangsa Arab, ada yang lahir menjadi suku bangsa Eropa, ada yang lahir menjadi suku bangsa di Afrika, ada yang lahir menjadi suku bangsa di Eropa, di Cina. Ini juga nggak ada yang bisa memilih. Ini mutlak ketentuan Allah. Ini ketentuan Tuhan, nggak ada yang bisa memilih. Makanya kalau kalian tidak bisa memilih, kalian harus mengerti. Makanya menjadi bangsa juga menjadi mengerti adalah kebetulan kita ini umat Rasulullah, kita ini umat Nabi Muhammad, umat di mana ketika manusia sudah menjadi bangsa dan menjadi suku yang berbeda-beda, sudah berbangsa-bangsa dan sudah
bersuku. Zaman Nabi Ibrahim ini orang baru satu bangsa. Zaman Nabi Nuh orang baru satu bangsa. Zaman Nabi Musa ini baru satu bangsa. Tapi zaman Nabi Muhammad ini ketika tahun 500 600 Nabi Muhammad lahir, manusia sudah menjadi berbangsa-bangsa, bersuku. Maka kemudian kita diingatkan kembali ketika manusia menjadi bangsa dan suku yang berbeda-beda. Rasulullah diingatkan kembali oleh Allah. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin kalianlah yang terbaik. Tapi terbaik ini versinya sudah berbeda-beda. Kalau yang terbaik laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di zaman Nabi Adam, versinya baru satu. Baru tinggi besar 60 dhira. Di zaman Nabi Adam ini versinya baru satu. Ahsani taqwim, bentuk terbaik, itu modelnya baru satu. Baru 60 dhira, tinggi besar, ya sekitar 50-an meter kayaknya. Itu baru satu versi di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Idris mungkin yang terbaik juga baru satu versi. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad, manusia ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku bikin kalian yang terbaik. Terbaiknya ini sudah macam-macam bentuknya. Ada bentuk versi Eropa tadi itu, kayak beliau Romo Magnis ini versi Eropa. Ada bentuk terbaik versi Cina, ada bentuk terbaik versi Bali, ada bentuk terbaik versi kayak saya, ada bentuk terbaik kayak Kiai Nur Iskandar, ada Kiai Habib Salim. Ini di zaman Rasulullah sudah bentuk yang berbeda. Ada bentuk Afrika, ada ini. Nah, bentuk yang berbeda-beda ini juga tidak bisa memilih. Kenapa lahir menjadi Afrika? Kenapa lahir menjadi Indonesia? Inilah yang kemudian ketika di zaman Rasulullah, bentuk terbaik itu menjadi bangsa-bangsa dan harus pengertian. Tapi ahsani taqwim yang berbeda-beda ini sifatnya masih sama. Apa? Tsumma radadnahu asfala safilin, akan menjadi yang buruk. Kecil itu baunya harum semua. Gak ada bayi lahir itu baunya gak harum, bayi manapun. Makanya ketika manusia menjadi bayi, semua pengen menciumnya. Gak ada bayi gak lucu, semua bayi lucu. Tapi lama-lama kelucuan itu menjadi hilang. Lahir bayi semuanya pengen mencium, tapi ketika sudah usia 60, ini menjadi buruk. Suruh nyium orang juga sudah gak mau, no ambungan gitu susah. Yang cium mau, nggak mau. Semua sama, mata dari yang baik kemudian menjadi jelek. Maka dalam situasi seperti ini Rasulullah ajarkan amanu wa amilus sholihat, ajarkan iman dan berbuat baik. Maka tugas Rasulullah mengajarkan orang Islam menjadi iman dan berbuat baik. Inilah maka kemudian ditempuhlah pembelajaran keislaman. Nah, apakah kemudian bisa semua diislamkan oleh Rasulullah? Tidak semua bisa diislamkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa mengislamkan semuanya, maka Rasulullah cuma diajarkan bagi yang agamanya berbeda dan tidak bisa mengikuti amanu yang kamu ajarkan, hiduplah baik sesama umat beragama, lakum dinukum waliyadin.
lakum dinukum waliyadin. Nah, bagi yang masih Rasulullah nggak bisa semua diajarkan baik. Bagi yang masih mabuk ya diajarkan la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taquluna wa 'alamu ma taf'alun. Jangan deket-deket sholat kalau lagi mabuk. Bagi yang suka mabuk, bagi yang lain lagi berbeda-beda. Nah, masalah agama nggak semua loh, makanya Rasulullah hanya mengajarkan amanu wa amilus sholihat bagi umat Islam. Sementara bagi agama yang sebelumnya ada masih agama Yahudi dan agama Nasrani. Terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena Yahudi dan Nasrani ini adalah berasal dari Bani Israel, dan Bani Israel itu adalah putra dari Yakub. Yakub itu bernama Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Yakub itu putra Ishak, Ishak itu putra Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Dari Ishak melahirkan Bani Israel, melahirkan Yahudi dan Nasrani. Dari Bani Ismail melahirkan Rasulullah. Makanya terhadap 2 agama ini Islam mengajarkan ahlul kitab. Yahudi yang tidak bisa diajak ke Islam disebut pemilik kitab. Nasrani yang tidak bisa diajak Islam menjadi pemilik kitab atau ahlul kitab. Dan ketika tidak bisa diajak secara kesemuanya oleh Rasulullah, Rasulullah hanya berdoa kepada semuanya di setiap akhir sholat, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berkahilah kepada Nabi Ibrahim dan seluruh keturunan Ibrahim. Makanya bagi para santri ketika sekarang di Filistin ada keributan, ini masalah kemanusiaan, persoalan yang ribut sampai kapanpun juga nggak akan pernah berhenti, karena yang ribut Yahudi sama Nasrani sama Islam. Kenapa ributnya di Filistin? Karena itu tinggalan Nabi Ibrahim. Kenapa Hindu tidak ikut? Karena Hindu di India. Kenapa Konghucu tidak ikut? Karena Konghucu di Cina. Kenapa Buddha tidak ikut? Karena Buddha di Cina. Lah kenapa Islam sama Yahudi dan Nasrani yang ribut di sana? Karena satu rumpun keluarga dari Ibrahim. Loh, inilah persoalan-persoalannya. Makanya Rasulullah selalu diminta mendoakan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, kalau sudah titik-titik kompromi ini terjadi, Rasulullah cuma diingatkan tentang satu hal. Apa? Disumpahkan dalam ayat yang sebelumnya, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, ini sumpah Allah untuk Nabi Nuh alaihi salam. Wazzaitun, sumpah Allah untuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina, dan demi gunung Tursina, sumpah Allah untuk Nabi Musa. Tapi sumpah Allah untuk Nabi Muhammad dalam hal kemanusiaan yang aksani takwim, apa sumpahnya Allah? Wahadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Makanya untuk amanu wa amilus sholihat diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk membentuk bangsa diajarkan baladil amin dengan kesepakatan yang namanya piagam Madinah. Makanya jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan sebuah bangsa dan negara.
Ini lah, maka akhirnya baladil amin inilah konsep dasar pembentukan Islam. Makanya Islam ini yang diutamakan adalah membentuk bangsa dan negara yang aman. Tidak ada kemudian Islam mengajarkan bentuklah negara seperti ini. Tidak ada. Yang ada adalah bentuk negara yang aman. Lah di Indonesia bentuk keamanannya seperti apa? Bentuk keamanannya menggunakan Pancasila. Karena apa? Pancasila inilah yang disepakati oleh orang Islam dan yang bukan Islam, yang hidup dalam satu bangsa, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu loh, makanya para wali dulu indah ketika para ulama mengajarkan Islam ke Indonesia. Yang dibentuk ini adalah baladil amin, konsep bangsa dan negara yang aman. Nah ini yang akhir-akhir ini, maka hindari. Islam datang di sini ngertinya Allah pangeran. Ya sudah, bangsanya diajarkan Allah pangeran. Musola langgar, syaikhun ustadzun kiai, tilmidun muridun santri. Untuk apa? Agar tercipta baladil amin, tercipta bangsa dan negara yang aman. Loh ini, loh makanya Indonesia agak keras akhir-akhir ini terhadap beberapa orang. Ada kelompok yang terakhir namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini kalau dibilang mengajarkan amanu wa amilus sholihat, mungkin betul. Dia juga mengajarkan iman dan berbuat baik. Tapi dia tidak menggunakan konsep baladil amin Indonesia. Dia konsep baladil aminnya Filistin. Maka ketika kesini nggak cocok. Ikhwanul Muslimin konsep baladil aminnya Mesir. Konsep keamanan bangsanya menggunakan teorinya Mesir. Ya yang terakhir misalnya Pak Abu Bakar Ba'asyir punya pondok pesantren, mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Tapi konsep baladil amin yang dianut oleh Pak Abu Bakar Ba'asyir adalah konsep Afghanistan dan Pakistan ketika perang menghadapi Uni Soviet. Ini yang akhir-akhir ini, makanya banyak sekali yang kadang kita, terutama bapak aparat keamanan ini harus mengerti. Memang orang-orang ini mengajarkan aman wa amilus sholihat, tapi konsep keamanan bangsa dan negaranya bukan asli Indonesia. Lah kalau Indonesia apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu yang akan diatur dalam kesepakatan baladil amin, namanya Pancasila. Inilah. Jadi orang terkadang membahas aman wa amilus sholihat, lupa konsep dasar baladil amin. Dan ini sumpahnya Allah. Makanya dimanapun kaum muslimin selalu diajarkan untuk membentuk bangsa dan negara yang aman. Bangsa dan negara yang aman terciptalah apa? Amanu wa amilus sholihat. Syuriah tidak tercipta amanu wa amilus sholihat, maka tidak tercipta baladil amin, maka susah terjadinya namanya amilus sholihat. Nah, ini Islam. Wattini wazaitun wa purisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sudah berbeda-beda. Tsumma radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Ini perintah dari Allah. Jadi sumpahnya jelas, wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, dan demi sebuah keamanan bangsa dan negara. Nah ini makanya santri terutama kayak Kiai Nur
sangat menekankan bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman, dan jaminan Indonesia terciptanya keamanan bangsa dan negara adalah Pancasila. Benderanya pun juga sama, bendera yang harus mampu menjamin keamanan dari Sabang sampai Merauke. Makanya ketika ada bendera yang terakhir datang, yang kemudian bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah, yang disebut bendera tauhid, kami bertanya, kalau itu ada di zaman Rasulullah, mestinya Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan, mestinya Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan. Kami hanya diajarkan kemana-mana tahlilan, tapi tidak diajarkan membawa bendera tauhid, dan bendera itu baru datang, dan itu benderanya Hizbut Tahrir. Kalau mereka mengatakan ini bendera tauhid, kalau kamu anti bendera ini berarti kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami enggak anti la ilaha illallah. Kami kemana-mana tahlilan pakai la ilaha illallah. Tapi kalau kamu jadikan bendera, kami enggak mau. Seperti kami enggak mau Palu Arit dijadikan bendera. Kalau Palu Arit dijadikan bendera, kami tolak. Tapi santri pergi ke sawah tetap pakai arit, santri nukang tetap pakai palu. Ini bangsa ini berbeda-beda. Itu ya, ada Islam, ada yang bukan Islam, ada Konghucu, ada Nasrani, ada Buddha. Nah inilah. Nah, siapa yang mampu membentuk ini? Yang mampu membentuk ini siapa? Ya, ini sebenarnya adalah kekayaan khazanah para ulama yang ada di Indonesia beserta para pemimpin-pemimpin terdahulu. Untuk punya merah putih, nenek moyang kita, karena merah putihlah yang mempersatukan. Maka merah putih ketika dilarang Belanda dikibarkan di atas rumah. Ketika dikibarkan di atas rumah, Belanda masih marah, maka tiang rumah dikasih tebu. Masih curiga tiang rumah dikasih pisang, masih curiga dikasih tebu, masih curiga dikasih padi. Belanda masih curiga besoknya datang membawa nasi sama ayam. Kata Belanda, oh ini ternyata cuman mau makan. Tapi begitu makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Inilah khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Islam waktu itu bangsa di sini paling kuat, Islam paling banyak. Tapi apakah kemudian Islam mentang-mentang karena paling banyak? Enggak. Kita bersama-sama diajarkan hidup bersama, maka muncullah konsep hidup bersama sama rasa, namanya apa? Musyarakah, yang kemudian dikenal dengan konsep sederhana namanya masyarakat. Nah, kalau sudah jadi masyarakat, perbedaan seluruh penduduk harus dijamin. Dijamin oleh apa? Oleh kebersamaan. Hidup bersama dalam perbedaan, dalam kesamaan. Rasulullah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian yang tadinya raja, hamba, kawula, gusti dirubah menjadi bahasa yang sederhana namanya ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia namanya rakyat. Yang artinya apa? Bahwa kita semua hidup saling bertanggung jawab. Untuk apa? Menjamin perbedaan agama di Indonesia. Sebab apa? Kafir itu disebut untuk orang yang mengajak perang kaum muslimin, tapi berbeda agama ketika hidup bersama namanya dhimmi. Tapi kalau sudah saling bertanggung jawab, hidup dalam satu kesatuan baladil amin, namanya ra'iyah atau rakyat. Makanya kalau sudah namanya ra'iyah atau rakyat, jangan dikafirkan lagi.
Inilah konsep besar ketika kaum muslimin hidup dalam dunia mayoritas. Makanya kiai-kiai sepuh nggak pernah mengkafirkan orang, sebab namanya sudah ro'iyah atau rakyat. Rakyat itu adalah orang yang sudah hidup bersama dan saling bertanggung jawab. Nah, yang suka kafir biasanya belum mengerti ini karena baru datang. Inilah. Tapi orang Indonesia tetap diperbolehkan menyebut dirinya dengan sebutan asal. Ro'iyah menjadi rakyat tidak menghilangkan hamba. Untuk menyebut dirinya hamba masih boleh menggunakan kalimat ambu. Untuk menyebut dirinya kawulo masih boleh menyebut dirinya kulo. Untuk menyebut sahaya masih boleh menyebut diri dengan sebutan saya. Untuk bikulun masih boleh dengan sebutan ulun. Untuk abdi masih boleh dengan abdi atau orang Sunda. Ini cara-cara berbangsa yang memang untuk melindungi perbedaan. Makan agar bisa selalu bersama-sama dalam perbedaan. Nasinya dijadikan satu, namanya tumpeng, tidak dibagi-bagi agar menjamin kebersamaan. Ya, ayam dipotong tidak dicuil-cuil untuk apa? Agar kalau makan bisa bareng. Sampai ada istilah makan nggak makan kumpul. Makanya kalau sudah ngumpul harus dikasih makan. Ini cara bangsa merawat perbedaan. Bangsa ini dari dulu diajak bersama-sama agar tidak menjadi manusia yang sendiri. Makanya kalau sekarang tiba-tiba muncul orang-orang yang nggak bisa membedakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berbeda-beda dan perbedaannya dijamin oleh Allah. Makanya kadang kita ini akhir-akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Ini saya sampaikan, sama-sama beragama, sama-sama berbangsa, sama-sama bernegara. Kita lindungi bangsa ini. Belajarlah kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini eranya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, harus saling pengertian. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Presiden, mari kita diam-diam nyuntuh negara tetangga juga nggak apa-apa. Pelan-pelan hati, dikit-dikit nyuntuh. Malaysia mulai menyatukan bangsanya. Yang tidak suka dengan keberagaman